Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat Winsu. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berdiskusi di tempat yang sedang kami dudukin sekarang ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga syafaatnya dapat kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin. Pada hari ini kami dari kelompok 8 dari kelas BKPI 2 sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu saya Fiarisa 0303213056 dan di sebelah kiri saya Miko Delpian 0303212123 dan di sebelah kanan saya Miswati 0303213087. Nah, pada hari ini kami akan membawakan diskusi yang dimana materi yang akan kami bahas yaitu tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Jadi, apa sih kurikulum itu? Jadi, kurikulum itu merupakan suatu rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, serta proses pendidikan. Nah, jadi bagaimana nih menurut teman-teman saya pendapat kalian mengenai tentang kurikulum tersebut? Mungkin bisa diberikan pendapatnya dari saudari Miswati. Menurut saya, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana dengan saudara Miko mengenai kurikulum ini? Ya, menurut saya sih nggak jauh berbeda ya seperti yang dibilang teman kita Miswati. Kurikulum itu merupakan seperangkat suatu sistem rencana dan pengaturan ya bagi pendidikan agama Islam berupa kegiatan-kegiatan. Mungkin itu saja sih. Nah, benar sekali ya teman-teman. Jadi di dalam undang-undang juga telah dituliskan bahwasannya kurikulum itu disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Nah, sesuai dengan materi tadi kan, kami di sini akan membahas tentang kurikulum. Hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Jadi kurikulum dalam perspektif Islam itu bagaimana sih menurut teman-teman sekalian? Mungkin bisa diberikan pendapatnya kepada saudari Miswati di luar. Menurut saya, tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan agama Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Terima kasih kepada saudari Miswati. Selanjutnya kita bisa mendengarkan pendapat dari saudara Miko. Bagaimana saudara Miko mengenai kurikulum pendidikan Islam? Kurikulum pendidikan Islam itu merupakan seperangkat rencana ya, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan dan serta cara-cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara gitu. Nah, iya. Jadi tidak jauh dengan pengertian kurikulum pada umumnya. Hanya saja kurikulum pendidikan Islam ini dia merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Qur'an, hadis, akidah akhlak, fikih, tarik dan kebudayaan Islam. Nah, dengan ini kita masuklah tentang peran kurikulum
dalam kurikulum dalam pendidikan Islam. Bagaimana sih perannya? Pertama itu ada peran konservatif. Jadi peran konservatif ini menurut dia bersifat melestarikan. Maksud dari peranan ini adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan cara globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing masuk dalam budaya lokal. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudari Miswati. Menurut saya peran kreatif kurikulum maksudnya di mana kurikulum itu harus mampu menjawab setiap tanggapan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Jadi apakah kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya yang akan tertinggal. Ya, selanjutnya kepada Saudara Miko, apa sih peran dalam pendidikan Islam, kurikulum dalam pendidikan Islam ini? Yang pertama ya, peran kritis dan evaluatif begitu. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan banyaknya nilai budaya baru yang mana harus dimiliki anak didik. Di dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat. Nah, begitu. Nah, benar sekali seperti yang dikatakan oleh teman-teman sekalian. Jadi kurikulum ini sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan dalam mengantarkan pada tujuan pendidikan yang diharapkan. Dia harus mempunyai dasar-dasar yang merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan dan organisasi kurikulum. Dalam hal ini, yang menjadi dasar-dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam, yang pertama itu ada dasar agama. Mengapa dikatakan dasar agama? Karena seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalat, dan hubungan-hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. Dan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dasar falsafah. Dasar ini memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam yang mengandung suatu kebenaran, terutama dari sinilah nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Miko. Yang selanjutnya dasar psikologis. Asas ini memberikan bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Kurikulum pendidikan Islam ini harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik. Yang terakhir, tahap kematangan bakat jasmani, intelektual, dan bahasa, emosi, dan sosial. Mungkin begitu saja. Selanjutnya juga ada dasar sosial. Dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaan, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan serta seni. Dan yang terakhir ada dasar organisatoris, yang dimana dasar ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran. Nah, masuklah kita pada pengembangan kurikulum dalam Islam. Dalam pengembangan kurikulum Islam, jadi di sini itu ada kerangka dasar yang tersebut, yaitu ada tauhid dan perintah membaca. Dalam hal ini bisa dijelaskan oleh Saudara Miswati apa sih tauhid itu? Jadi tauhid merupakan prinsip utama dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, baik hubungan vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal dengan manusia dengan alam. Tauhid seperti inilah yang dapat menyusun pergaulan yang harmonis sesamanya. Yang selanjutnya ada perintah membaca yang akan dijelaskan oleh Miko Delvian. Perintah membaca itu ayat-ayat Allah meliputi 3, yaitu yang pertama ayat Allah yang berdasarkan wahyu, yang kedua ayat Allah yang ada pada diri manusia, dan yang terakhir ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar dari diri manusia. Nah, begitu ya teman-teman, bahwasannya dalam proses pengembangan kurikulum Islam itu terdapat 2 kerangka. Yang pertama ada tauhid dan perintah membaca.
Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dalam kurikulum pendidikan Islam. Yaitu yang pertama ada prinsip merasakan Islam termasuk ajaran dari nilai-nilainya. Kedua, prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum. Yang keempat, ada prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid. Yang kelima, ada prinsip fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak. Itu dari saya. Selanjutnya kita dengarkan penjabaran dari Saudari Biswati. Selanjutnya ada prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya. Prinsip efisien adalah agar kurikulum dapat menyalahgunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat dan tepat. Selanjutnya, prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagiannya yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Yang kesembilan adalah prinsip individualitas adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak. Dan prinsip kesamaan, memperoleh kesempatan dan demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik, memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sangat diutamakan, sikap yang sangat diutamakan. Nah, selanjutnya bisa kita dengarkan pendapat dari Saudara Miko mengenai prinsip-prinsip dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang kedua, prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Baik, itu dia tadi mengenai materi-materi tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kami telah menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Yang kedua, tentang pengertian kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, ada peran kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang keempat, ada dasar-dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Yang kelima, ada pedoman operasional dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum Islam. Dan yang terakhir, mengenai prinsip-prinsip penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Baik, berakhir sudah diskusi kami pada hari ini mengenai hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga penjelasan dari diskusi kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.